sakit, kita doakan ya semoga teman yang tidak bisa hadir bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, dipimpin dulu ya doanya. Dipanggil Bu Nisa. Alamat Ibu di Kota Bumi. Sekarang Ibu masih kuliah di IAIN Metro. Ada yang tahu IAIN Metro? Tahu. Masih itu ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Oke anak-anak, pada hari ini kita masih tetap belajar pada bab 10 yaitu tentang kisah Rasulullah SAW dalam membangun kota Madinah. Kemarin kan kita sudah belajar dengan Pak Anjas ya tentang menjalin ukhuwah. Nah pada hari ini kita akan belajar tentang menggalang kerukunan. Ayo dibuka buku paketnya. Hah? Buku apa? Buku paketnya. Halaman 179. Yang poin C, menggalang kerukunan. Halaman 179. Sudah semua anak-anak? Oke, ada yang tahu anak-anak menggalang kerukunan itu apa? Ada yang tahu? Tahu tidak? Tidak? Menggalang kerukunan yaitu adalah suatu usaha untuk menciptakan keharmonisan di antara orang-orang. Apa itu menggalang kerukunan tadi? Sudah Ibu tulis ya. Menggalang kerukunan di antara orang-orang. Telah pengertian dari menggalang kerukunan. Dan sebelum kita mulai mau ice drinking dulu enggak? Mau tidak? Tahu tepung gejok? Kan ya bareng-bareng Ibu ya. Ya, kelas 4C. Tepung gejok. Tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Gejok. Tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Gejok. Tangan kanan, tangan kiri digabung jadi gejok. Tangan kanan, tangan kiri semuanya gejok. Anak-anak kalian tahu tidak negara kita ini merupakan negara yang punya banyak keragaman, yaitu contohnya seperti suku, budaya, bahasa, dan agama. Juga pada masa Rasulullah anak-anak, pada masa Rasulullah ketika di Madinah juga mempunyai banyak keragaman, yaitu keragaman dari suku maupun agamanya. Nah, pada masa Rasulullah di Madinah itu terbagi ada suku Aus dan suku Khazraj yang merupakan penduduk yang beragama Islam.
Sedangkan suku yang lainnya yaitu seperti suku Quraizah, Nadir, dan Qainuqa merupakan penduduk yang beragama Yahudi. Beragama Yahudi. Jadi ada dua nih keagamaan yang ada di Madinah. Tadi ada suku apa yang dari Islam? Aus. Ya, Aus sama? Coba dilihat tadinya. Aus sama? Hajrat. Aus sama Hajrat itu merupakan penduduk yang beragama Islam. Oke. Kemudian agama Yahudi yaitu dari suku Quraizah dan Nadir serta Qainuqa. Ya, nah dari keragaman itu pasti tidak mungkin kan? Pasti ada sebuah perselisihan nih antara kedua agama tersebut. Bagaimana cara Rasulullah untuk mengatasi agar tidak terjadi perselisihan antara dua suku tersebut, dua agama tersebut? Yaitu dengan cara membuat perjanjian untuk penduduk kota Madinah antara kaum muslim dan juga kaum Yahudi. Kaum muslim itu terdiri dari kaum muhajirin, yang kedua yaitu kaum ansor. Ada yang ingat anak-anak kemarin kaum muhajirin itu apa? Siapa? Apa mulu? Kaum muhajirin yaitu adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa kaum muhajirin? Nah, ya itu ingat ya. Kaum muhajirin itu ada kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kaum ansor, ada yang tahu nggak kaum ansor itu siapa? Apa? Coba. Coba bantu saja siapa? Kaum ansor itu adalah kaum yang tinggal di Madinah. Itulah ya, dua kaum yang beragama muslim yang ada di Madinah. Apa tadi coba? Kaum ansor siapa? Tinggal di Madinah. dan tinggal di Madinah. Nah, tadi kan Rasulullah membuat perjanjian antara kaum muslim yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansor dengan kaum Yahudi. Jadi perjanjian itu antara yang beragama Islam dan beragama Yahudi yang ada di Madinah. Nah, isi dari perjanjian tersebut disebut dengan piagam Madinah. Ada yang tahu anak isi piagam Madinah itu apa? Belum ada yang tahu? Nah, isi dari piagam Madinah, penjelasannya dulu ya. Piagam Madinah itu adalah pengakuan dari umat baik itu yang beragama Islam maupun yang beragama Yahudi tadi untuk mempunyai tujuan yang sama nih. Yang pertama isi perjanjiannya yaitu ada yang tahu coba dibuka bukunya. Yang pertama itu penduduk Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Penduduk Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua yaitu penganiayaan harus dihindari bahkan dihapuskan. Yang ketiga yaitu hukum harus ditegakkan tanpa membedakan suku dan agama. Itulah isinya ya. Ada tugas ya. Kelompok itu berdiri di sini. Kamu bagi 3 aja, 1 baris, 2 baris, 3 baris ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok
kedua ada apa gimana gitu. Ini kelompok kedua ditulis ya. Ini kelompok tiga. Yuk. Ini dicari jawabannya di sini kemudian ditarik. Misal ini sama ini yang benar. Tarik ke pena. Paham nggak? Sambung kata ini. Ini pertanyaannya, cari jawabannya di sebelah sini. Ditarik pakai garis. Ayo, kerja kelompoknya ayo. Nah ini nama kelompok tiga, kelompok tiga. Udah apa? Sudah yang udah bisa. Udah bisa baca ya? Bu, selesai Bu. Udah selesai. Boleh? Bu. Tadi bisa Bu. Bohong loh, kalau nggak bohong loh. Gimana? Ayo kelompok satu. Dijawab bareng-bareng. Ya anak-anak. Assalamualaikum. Materi pelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulannya yaitu menggalang kerukunan adalah usaha untuk menciptakan keharmonisan di antara orang-orang. Yang mana tadi ada perjanjian antara agama Muslim dan agama Yahudi. Isinya tadi ada 3 ya isinya tadi. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Terus penganiayaan harus dihindari dan dimaksudkan. Yang ketiga itu, ayo perhatiin dulu. Yang ketiga itu hukum harus ditegakkan tanpa membedakan suku dan agama. Itu kesimpulannya. Oke, bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Apakah seru? Sudah dipahami tidak? Enggak lah. Sangat seru. Dipahami, sudah dipahami tidak? Sudah. Ya, mungkin sekian ya materi hari ini. Terima kasih apabila ada kata yang salah. Ibu mohon maaf pada Allah. Lahir dan batin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.